Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Insira dengan NIM 065 2021 0057 dari kelas B1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari metode penelitian komunikasi. Judul saya yaitu pengaruh komunikasi dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen melalui program digital service. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, dengan mengikuti perkembangan zaman di mana semua serba menggunakan digital service, tetapi tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang juga masih banyak orang yang lebih memilih untuk tidak menggunakan karena tidak mengetahui digital service tersebut. Nah, kenapa saya mengatakan hal yang seperti itu? Di beberapa kantor yang sudah menggunakan digital service, salah satu contohnya Pegadaian. Ada sebagian yang mengetahui manfaatnya dan ada juga yang tidak. Mereka yang mengetahui tidak perlu antri lama, sedangkan yang tidak harus mengantri dengan waktu yang cukup lama. Nah, beberapa dari mereka yang tidak menggunakan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh komunikasi pelayanan melalui program digital service kepada konsumen. Yang kedua, bagaimana bentuk program digital service pada yang digunakan dalam kantor pelayanan tersebut. Ya, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui komunikasi pelayanan melalui program digital service dalam memberikan pelayanan pada konsumen. 2. Untuk mengetahui bentuk program digital service pada kantor pelayanan tersebut. Nah, yang ketiga itu manfaat penelitian. Yang pertama, untuk kegunaan akademik. Hasil dari penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perkembangan penelitian ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru khususnya bagi peneliti maupun bagi para pembaca tentang bagaimana perkembangan pengaruh komunikasi pelayanan melalui program digital service. 3. Secara teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi paduan dalam perkembangan ilmu komunikasi, terkhususnya pada konsentrasi public relation maupun konsentrasi lainnya yang ada di program studi ilmu komunikasi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang sangat berkaitan dengan hakikat manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Komunikasi adalah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari karena selama manusia masih hidup maka komunikasi akan tetap ada. Nah, terus tujuan komunikasi. Yang pertama itu mengubah sikap atau to change the attitude. Komunikasi bertujuan untuk memenuhi perilaku seseorang setelah mengemukakan informasi apa yang ingin disampaikan atau komunikasi, maka tahap selanjutnya adalah apakah seseorang tersebut akan terpengaruh terhadap informasi yang beredar. Yang kedua yaitu mengubah opini, pendapat, pandangan atau to change the opinion. Selanjutnya, komunikasi bertujuan untuk merubah pendapat atau opini seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikannya. Nah, yang ketiga itu mengubah perilaku atau to change the behavior. Setelah memperoleh suatu informasi, tujuan dari komunikasi adalah agar seseorang menerima informasi tersebut dan akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemberi informasi. Nah, yang keempat itu mengubah masyarakat atau to change the society. Dalam poin sebelumnya, perubahan perilaku yang diharapkan kepada individu atau perorangan. Pada poin ini, perubahan yang dititik beratkan pada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya, sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara massal. Selanjutnya, konsep komunikasi pelayanan. Komunikasi pelayanan kualitas layanan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan bahwa apabila jasa yang diterima atau disarankan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Konsumen memilih memberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba,
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Grundros 1990. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan. Yang pertama itu pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin, rekomendasi, keterangan tertulis, dan lainnya. Contoh pelayanan ini itu pelayanan sertifikat tanah. Nah, yang kedua itu pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan bahan yang berwujud fisik untuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung sebagai unit atau individu. Yang ketiga itu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta pengunjungannya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. 4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu ada konsep dan strategi pelayanan. Yang pertama, konsep dasar pelayanan prima. Nah, yang pertama itu ada attitude atau sikap, 2 adalah ability atau kemampuan, 3 attention atau perhatian, 4 action atau tindakan, 5 accountability atau tanggung jawab, 6 appearance atau penampilan. Nah, selanjutnya itu strategi pelayanan prima dalam bidang customer service. Yang pertama itu cepat tanggap, memiliki kompetensi, dapat dipercaya, berkontribusi, jujur, lakukan survei dan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Nah, selanjutnya yaitu teori pendukung, yaitu teori optimalisasi dan teori difusi. Optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dihendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efisien dan efektif. Nah, yang kedua itu teori difusi inovasi. Yang kedua itu teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas komunikasi dalam pelayanan PT Pegadaian melalui digital service untuk mencapai suatu komunikasi yang optimal. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini kurang lebih 1 bulan terhitung sejak tanggal 10 November sampai 10 Desember 2023. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi yang baik diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi yang dikumpulkan di lapangan. Nah, teknik yang digunakan dalam menganalisa dapat divisualisasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Ada catatan deskriptif adalah catatan alami. 2. Catatan refleksi atau catatan yang berisi tentang kesan. B. Reduksi kata. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan atau mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.
penyajian data. Penyajian data ini peneliti mencoba menyusun data yang telah diterima oleh pegawai di PT Pegadaian. Nah, dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Sekian, itulah tadi hasil dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.